Selamat pagi, Shalom. Perkenalkan, nama saya Serlin Tanujaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dasar-dasar komunikasi digital hasil analisa kami pada Partai Gerindra. Wait, oh. Oke, di sini ada website atau website resmi dari Partai Gerindra sendiri, yaitu eh bisa lihat di sini http www.gerindra.com. Nah, pada sini itu tidak diketahui tahun dibuatnya kapan, tapi untuk Gerindra sendiri itu berdirinya pada tahun 2008. Nah, ini juga memiliki beberapa tools yang memudahkan online visitors pada website tersebut untuk mengetahui identitas, aktivitas, serta acara untuk bergabung menjadi bagian dari Gerindra. Tercantum bridging tools untuk media sosial Gerindra itu sendiri. Nah, di sini bisa kita lihat media sosial resmi dari Partai Gerindra itu ada Instagramnya, YouTube-nya, Twitter-nya, Facebook maupun TikTok-nya. Bisa lihat di sini, sendiri di sini untuk detail-detailnya lagi. Nah, untuk Instagram Gerindra sendiri, tangkapan layar yang ada di layar ini itu tangkap pada 24 Oktober 2023, waktu 10.23 menit 8 detik dengan 3.152 postingan dan 621.000 followers. Dan hampir 70% feed Instagram Gerindra sendiri itu lebih menunjukkan kepada visitor online kegiatan kemasyarakatan yang rutin dilakukan oleh Partai Gerindra dalam melakukan pendekatan pada masyarakat. Untuk YouTube-nya sendiri itu eh, bisa dilihat di sini dengan jumlah postingan 1.300 video dan 1.450.000 followers. Nah, dalam tangkapan YouTube channel Gerindra ini disajikan video yang menyimbolkan harapan Gerindra pada Prabowo. Nah, konten yang dilampirkan pada YouTube Gerindra TV sendiri ini menyajikan pada hiburan semacam video lawakan receh, politik, iklan Gerindra tentang Prabowo dan kurang hanya 20% konten tentang politik yang dilakukan oleh Gerindra. Nah, dari channel YouTube Gerindra TV ini menampilkan klarifikasi beberapa berita hoax yang tersebar di masyarakat pada Gerindra, khususnya pada Prabowo. Nah, untuk akun X Twitternya sendiri, bisa dilihat kalau ini dengan jumlah followers mencapai 4.009 followers dan 135.506 postingan dan bergabung sejak Oktober 2011. Nah, pada akun media X Twitter ini, Partai Gerindra menggunakan kesempatan untuk fokus memberitakan pemberitaan tentang kegiatan yang dilakukan oleh Partai Gerindra. Nah, di sini juga diselipkan postingan yang bernuansa serius, konotasi bahasa yang digunakan adminnya juga menggunakan bahasa yang bersifat milenial atau di kalangan masyarakat. Nah, untuk akun Facebooknya sendiri ini bisa dilihat kalau Partai Gerindra memiliki 3,4 juta followers dengan rating 4,5 serta 4.702 ulasan tentang akun tersebut. Nah, konten yang disajikan pada media sosial Partai Gerindra ini menggunakan Facebook ini lebih mengunggah tentang aksi politik yang dilakukan oleh Gerindra dan beberapa aksi sosial Gerindra pada masyarakat. Konten yang diunggah Facebook ini kurangnya bergabungan antara konteks yang diunggah di X Twitter dan di Instagram. Jadi ini gabungan antara Twitter dan Instagram digabungkan pada akun media sosial Facebook. Nah, akun ini lebih aktif memberikan unggahan terkini yang bersangkutan dengan pemberitaan politik Partai Gerindra. Nah, untuk akun TikToknya sendiri ini, Partai Gerindra memiliki 79.000 followers dengan jumlah like yang mencapai 2,2 miliar. Dengan TikTok Partai Gerindra ini menampilkan potongan-potongan video pidato, demokrasi dan politik oleh kedua ketua umum Partai Gerindra dan beberapa potongan wawancara antara pejabat Partai Gerindra dengan pewawancara politik seperti Najwa Shihab dan cuplikan video pertemuan antara Prabowo dengan tokoh politik, pemuka agama, politikus, kritikus politik, influencer, dan sebagainya. Nah, konten ditampilkan yang sesuai dengan dunia rutinitas pada saat-saat terkini. Nah, ini ada KOL kita yang pertama yaitu pemimpin Prabowo Subianto dengan akun Instagram, Facebook, dan X Twitter, juga YouTube. Bisa lihat di Instagram ini, akun ini bergabung pada Agustus 2015 dengan followers mencapai 1.220 dengan 6 juta pengikut. Pada isi akun Prabowo ini kita dapat melihat beberapa postingan highlight tentang kunjungan beberapa tempat, memberikan semangat dan motivasi kepada masyarakat Indonesia. Nah, untuk akun Facebooknya sendiri, akun Facebook pribadi milik Ketua Umum Partai Gerindra ini memiliki 10 juta pengikut dan konten yang diunggah akun Facebook pribadi beliau berisikan kunjungan Prabowo ke beberapa daerah dan pertemuan dengan para tokoh-tokoh masyarakat hingga para pejabat. Nah, untuk akun X Twitternya, akun ini bergabung pada Mei 2009 dengan postingan 9.314 serta 4,6 juta pengikut. Bisa dilihat pada akun Twitter ini, beliau lebih aktif karena kita melihat Prabowo seperti kunjungan ke beberapa tempat, bukan hanya politik saja, tetapi di Twitter ini kita juga bisa melihat kalau Prabowo menyapa beberapa warga,
Twitter dan meretweet postingan yang berbagai macam. Nah, untuk akun YouTube-nya sendiri, YouTube-nya ini telah mengunggah 1.149 video dengan jumlah pengikut mencapai 23,8 ribu pengikut. Pada akun YouTube ini terfokus untuk mengunggah konten-konten berupa kegiatan demokrasi yang bukan Prabowo di depan audiens, berupa pidato, aksi pendekatan pada masyarakat, juga tertuang pada dalam akun YouTube ini. Dan selanjutnya, pada akun YouTube Short-nya dia juga itu menambahkan cuplikan video lontaran beliau yang perlu diperhatikan. Nah, selanjutnya ada Titik Soeharto. Ya, Titik Soeharto ini bergabung pada Instagram pada Desember 2020 dengan jumlah pengikut 355.000 dengan jumlah postingan mencapai 545 postingan. Dan unggahan ini bersifat kekeluargaan bersama keluarga, kerabat, teman, rekan kerja, artis, influencer, bahkan sangat jarang unsur politik dalam unggahan beliau ini. Nah, untuk akun YouTube-nya ini tidak diketahui bergabungnya kapan, tapi beliau ini memiliki 79,1 ribu subscriber dengan 22 unggahan di YouTube. Di YouTube ini menampilkan unggahan video liburan beliau, mengeksplorasi kuliner, destinasi, hingga ikut serta dalam membuat kerajinan di satu daerah yang beliau pernah kunjungi. Nah, untuk akun Twitternya sendiri, dengan followers beliau yang mencapai 241.6 pengikut, bergabung pada April 2013, dan kontennya itu keseharian beliau juga, agenda baik berupa agenda hiburan maupun agenda kunjungan. Konotasi bahasa yang digunakan pada beliau ini di media sosial Twitter ini menggambarkan sekali pribadi beliau. Nah, untuk akun Facebooknya, beliau ini mempunyai followers mencapai 184.000, bergabung pada 13 November 2023. Ungkapan opini harapan beliau tentang beberapa isu juga dilampirkan di pada akun Facebook ini. Tapi lebih banyak konten tentang keluarga yang tidak jauh dengan topik kedua orang tua beliau yang tidak asing lagi di kalangan rakyat, yaitu IR Soekarno. Selanjutnya ada KOL kita yaitu Ahmad Muzani. Dengan bisa dilihat kalau Ahmad Muzani ini bergabung pada Maret 2018 di Instagram dengan jumlah pengikut 20,6 ribu pengikut. Jumlah postingan 234 per 13 November 2023. Hal yang menariknya adalah beliau sering membagikan di Instagram seperti saat dia sedang mendampingi Gibran atau sedang menghadiri konsolidasi saat sedang bersama wali kota Solo. Nah, untuk akun Twitternya Ahmad Muzani dengan jumlah pengikut mencapai 1.168 pengikut, bergabung pada Juli 2023 dan terverifikasi juga di bulan yang sama. Dalam akun Threads beliau ini belum ada potas atau postingan apapun di akun pribadi miliknya. Untuk ex-Twitter Ahmad Muzani sendiri, dengan jumlah pengikut yang mencapai 5.622 pengikut, bergabung pada November 2011 dengan jumlah postingan 167 postingan. Selanjutnya adalah Instagram Budi Satrio dibuat pada Januari 2012, terverifikasinya itu pada Mei 2019. Nah, followers beliau pun menyentuh 121.000 dengan 628 postingan pada tanggal 23 Oktober 2023. Lalu pada halaman profil kita disuguhkan oleh highlight beliau ini yang dengan bisa dilihat di sini diisi dengan kunjungan beliau ke kota-kota Indonesia bahkan ke luar negeri. Nah, untuk bahkan akun Facebooknya sendiri itu dibuat pada 16 Agustus 2012 dengan followers beliau pada tanggal 23 Oktober 2023 itu menyentuh 57.000. Tidak seperti akun Instagramnya beliau, eh, tampilan halaman pada akun Facebooknya itu biasa saja atau lebih bisa kita lihat perbedaan itu beliau ini lebih aktif di akun Instagramnya daripada akun Facebooknya. Nah, selanjutnya ini ada KOL kita yaitu Instagramnya Pak Fadli dibuat pada Desember 2013 dan terverifikasi pada Mei 2019. Beliau pun memiliki cukup banyak pengikut, yaitu 384.000 dengan jumlah postingan mencapai 5.298 postingan. Feed Instagram sangat hidup dengan foto-foto beliau yang sedang bekerja. Nah, untuk akun ex Twitternya Pak Fadli sendiri, dia bergabung pada Oktober 2009, jumlah pengikutnya mencapai 1.111 juta dengan postingan 79,8 ribu. Sama seperti di Instagram, feed beliau penuh dengan dokumentasi saat bekerja. Nah, boleh kita tekankan lagi sini, kalau KOL Partai Gerindra tidak ada satupun yang memiliki website pribadi, termasuk ketua umumnya. Nah, untuk analisa kita, sorry, ini nggak bisa pindahin nggak bisa dipindahin ini. Oke, maaf.
Untuk selanjutnya yaitu analisis kita tentang perkembangan teknologi dan media komunikasi pada Partai Gerindra ini. Dengan adanya media baru serta platform media sosial menjadi sarana baru yang cukup kuat untuk menegakkan citra partai politik, khususnya Gerindra juga. Nah, upaya untuk menangkan suara rakyat salah satunya itu dengan melakukan personal branding seperti yang dilakukan oleh Pak Prabowo sendiri. Nah, untuk itu digunakanlah media sosial sebagai salah satu alat kampanye dalam bentuk visi dan misi yang disampaikan melalui situs resminya. Media sosial beliau juga ya, media sosial Partai Gerindra ini juga sebagai bentuk dokumentasi untuk menunjukkan bukti kegiatan dan hasil kerja. Oke. Nah, untuk analisis analisis M2-nya ini, teknologi komunikasi di era digitalisasi. Oke. Maaf, tadi ada kendala, yaitu teknologi komunikasi di era digitalisasi, portal web seperti Google dan website resminya sendiri memudahkan mengetahui dan mengakses informasi secara detail tentang Partai Gerindra. Jika dibandingkan dulu, era sekarang itu lebih mudah untuk mengetahui informasi terkait dengan partai. Nah, udah di poin kedua ini, di era digital saat ini, dengan adanya portal web yang menjadi Google dan juga website resmi memudahkan kita untuk mengetahui, mengakses secara detail tentang Partai Gerindra. Portal web seperti Google dan website resmi sendiri memudahkan mengetahui, mengakses, menginformasi secara detail tentang Partai Gerindra. Untuk poin yang keempat, jika dibandingkan dulu, untuk mengetahui informasi terkait partai politik, akan disajikan melalui televisi, koran, dan majalah. Namun di era digital saat ini, dengan ada portal web seperti Google dan website resmi, memudahkan kita untuk mengetahui dan mengakses secara detail tentang Partai Gerindra. Nah, konteks komunikasi di era digital Partai Gerindra ini apa? Nah, analisis Partai Gerindra kita ini, di era digital ini memudahkan kita untuk mengakses sosial media dengan praktis. Kesempatan ini juga dimanfaatkan oleh partai politik sebagai ajang e-demokrasi, apalagi menjelang pemilu 2024. Partai Gerindra menampilkan video atraktif dengan diiringi musik untuk menarik simpati masyarakat. Nah, jenis-jenis penerapan media sosial ini apa? Media digitalnya pada Partai Gerindra ini apa? Yaitu macam media yang dipakai oleh Partai Gerindra, misalnya melalui media cetak, elektronik, komunikasi yang dilakukan secara tatap muka, langsung dengan calon pemilih. Partai Gerindra ini melakukan promosi agar dapat menarik peminat para pemilih masyarakat, para kader, ataupun pendukung menggunakan beberapa teknik dalam promosikan partai mereka kepada calon pemilih dengan menggunakan slogan, jargon, dan juga menjelaskan setiap program kerja yang mereka miliki. Promosi melalui media sosial dilakukan oleh Partai Gerindra ini menggunakan dua strategi, yaitu pertama, sosial media sebagai strategi langsung, dan kedua, sosial media strategi. Nah, halayak di media digital ini, komunikasi pada era digital ini cenderung dominasi oleh sebagai pusat produsen informasi yang mana komunikasi menjadi satu arah. Sedangkan pada era media digital, komunikasi menjadi timbal balik dan banyak arah. Pada era media 1.0, cenderung didominasi oleh media sebagai pusat informasi. Alhasil, leluasan informasi terbatas dan komunikasinya menjadi satu arah. Berbeda pada era media 2.0, penggunaan dan kebebasan informasi pada halayak, serta komunikasi menjadi lebih banyak arah atau timbal balik. Nah, komunikasi di era digital ini bisa dilihat, yang ke satu ini, interaksi menggunakan media sosial pun lebih santai. Yang kedua, dampak positifnya, pengguna akan lebih cepat akrab dengan pengelola. Tapi dampak negatifnya, tidak ada batasan dalam media sosial. Nah, yang ketiga ini, hal tersebut sudah dipertimbangkan oleh pemerintah dengan adanya Undang-Undang ITE mengenai kejahatan dunia maya. Nah, komunikasi era digital bisa dilihat di sini. Perbedaan komentar di TikTok ini banyak sekali komentar-komentar positif. Contohnya seperti anak muda All In Prabowo itu menjadi salah satu support untuk partainya sendiri. Karena kita bisa lihat sini, hampir semua khalayak memberikan komentar-komentar positif di akun media TikTok. Berbeda dengan di sini kita bisa lihat per komentar-komentar di sini tuh apa ya, negatif, cenderung negatif dengan kata-kata makin tolol kita baca buku ini dan segala macam gitu. Halayak bisa saja tidak langsung menangkap apa yang disampaikan oleh partai itu menjadi hal yang positif, tapi juga ada juga yang membelok-belokkan seperti bahkan baca buku masa bisa makin tolol gitu. Itu menurut saya berbanding terbalik dengan tujuan utama yang ingin disampaikan oleh Partai Gerindra sendiri. Nah, publik virtualnya ini, netizen saat ini telah membuka peluang untuk berperan aktif dalam diskusi politik dan konstruk wacana sebagai bentuk respon dan proses demokrasi. Meski saat ini dengan peluang tersebut membuat netizen berdebat liar, namun disinilah netizen bisa menuangkan ruang virtual mana yang pantas untuk diikuti perkembangannya. Dan ketiga ini, ruang opini publik merupakan kesempatan masyarakat berupa gagasan cara dikursus seperti aspirasi, pendapat, opini, dan kepentingan dan kebutuhan. Oke, sekian presentasi dari saya.
Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari saya mengenai dasar-dasar komunikasi digital pada Partai Gerindra. Selamat pagi, Pak.